Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat, azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita menengok hadis-hadis yang menceritakan bagaimana hirs, bagaimana kesungguhan para sahabat terdahulu dalam mencari ilmu, bertanya. Kita ambil contoh di antaranya, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang mana apabila amalan tersebut aku lakukan maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Sahabat ini kemudian tidak hanya ingin dicintai oleh Allah, namun ternyata dia dibenci oleh khalayak ramai, dibenci oleh masyarakatnya. Enggak, dia menginginkan dicintai Allah pun dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya, zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma aidin nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Ini adalah satu hadis contoh bagaimana para sahabat terdahulu hirs, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Di antaranya juga ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di rumah?" Maka Aisyah, beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis yang semisal ini. Maka pada khutbah kali ini kami akan mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, datang dari sahabat Ayyub Al-Ansari. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasannya datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, didengarkan wahai saudaraku, para orang tuaku, didengarkan adik-adikku.
ada seseorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Idzni wa ajiz." Wa fi riwayatin, "Allimni wa ajiz." Ya Rasulullah, nasihati aku dan ringkaskanlah nasihat tersebut. Ya Rasulullah, aku minta nasihat dan ringkaskanlah nasihat tersebut. Karena ada model-model manusia itu tidak senang kalau banyak diomongin. Dia minta nasihat, kemudian kita nasihati sampai berjam-jam. Akhirnya yang ada adalah malal, muak. Maka sahabat ini radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku butuh nasihat, namun ringkaskanlah nasihat tersebut." Bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat terdahulu sadar betul bahwa nasihat adalah obat. Ketika kita mendeteksi diri kita ini perlu nasihat, dalam artian diri kita mendeteksi bahwa kita ini adalah sakit. Sudah berapa bulan tidak baca Quran? Sudah berapa tahun nggak sholat malam? Sudah berapa tahun meninggalkan majelis ilmu? Berarti itu sakit, perlu nasihat. Sebagaimana kita mendeteksi badan kita yang sakit, kemudian kita datangnya ke dokter. Dokternya pun kita pilih-pilih yang langsung spesialis 30 tahun pengalaman dalam dia bekerja. Kenapa kemudian kita nggak pilih-pilih dalam menuntut ilmu? Nggak nyari yang spesialis dalam duduk bersimpuh menuntut ilmu. Kembali kepada hadis. Apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Baiklah, kata Rasulullah, saya akan menasihatimu dan saya akan ringkaskan nasihat tersebut. Nasihat pertama, beliau mengatakan, "Idza kunta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in." Apabila engkau mendirikan solat, hendak mendirikan solat, maka masukkan ke dalam benakmu, masukkan ke dalam pikiranmu, masukkan ke dalam hatimu bahwa itu adalah solat yang terakhir bagimu. Muwaddi'in artinya berpisah. Jadikan solat itu adalah solat yang seakan-akan engkau akan berpisah dengan dunia. Allah Pak, kita akan kusuk kalau kita meyakini bahwa solat itu adalah solat terakhir. Ada enggak yang tahu bahwa solat 2 rakaat nanti adalah solat terakhir kita? Na'udzubillah, keluar dari sini jeder, kecelakaan, mati. Ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan setiap solat kita dari pertama wudu, niatkan bahwa ini adalah solat terakhir kita. Yang akan kita dapati adalah khusyuk, bahkan bisa jadi menangis. Ma'asyiral muslimin, sedang solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Ya bana Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Apabila satu hari berlalu, maka akan berlalu juga sebagian dari dirimu. Bukan hanya hari yang berlalu, namun umur kita juga berlalu. Bapak-bapak sekalian, sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita sudah berada di akhir November, bentar lagi Desember. Sudah berada di akhir tahun.
Ingat enggak apa yang kita niatkan di Januari kemarin? Bahwa kita mau mulai sholat 5 waktu, bahwa kita mau menghatamkan Al-Quran, bahwa saya enggak mau lagi tahu dengan urusan yang enggak penting, bahwa saya akan mendahulukan Allah dan Rasulnya di setiap keadaan. Bahwa mohon maaf, Januari kemarin kita niat, aku mau berhenti ngerokok. Tapi mana sekarang? Sudah bulan Desember, bentar lagi bulan Desember. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk insya Allah Januari 2024. Kita hanya tertipu dengan angka 0000 dengan teriakan 1, 2, 3, jeder, meletup mercon. Kita hanya tertipu dengan jagung bakar. Namun kita tidak ada yang diperbaiki di dalam hidup kita, ibadah kita, akhlak kita. Cukup lama untuk 12 tahun itu kita kemudian menyadari ternyata tidak ada yang dirubah di dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri juga beliau mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Saya, kata Al-Hasan Al-Basri, mendapati orang-orang terdahulu. Yang dimaksud ini adalah para sahabat, karena Al-Hasan Al-Basri beliau adalah seorang tabi'in, berjumpa dengan seorang sahabat. Orang-orang terdahulu, maksudnya para sahabat terdahulu, mereka lebih asyad, lebih dahsyat di dalam menjaga waktu mereka ketimbang kalian mencari dinar dan dirham. Lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita sendiri jam 2 sudah siap-siap untuk begawi, pulang menjelang maghrib, bahkan lembur ketika sholat Jumat telat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, tidak ada yang tahu dengan umur kita. Ada firman Allah Subhanahu wa taala tanda kutip agak tajam. Apa yang Allah firmankan? Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Orang-orang tersebut penduduk neraka jahanam, mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa yang mereka katakan? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dahulu sering kami tinggalkan semasa di dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu, yang mana umur tersebut cukup untuk kamu sebenarnya sadar. Ketika mereka mau minta keluar dari neraka jahanam, Allah katakan, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan itu sudah cukup untuk membuat engkau sadar, kata Allah. Kemudian apa yang Allah katakan berikutnya? Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakanlah siksaanku itu. Engkau tidak akan pernah menjumpai seorang penolong pun. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Abbas mentafsirkan, kan kata Allah tadi, bukankah telah kami panjangkan umurmu untuk bisa sadar? Ibnu Abbas beliau mengatakan yang dimaksud dengan dipanjangkan itu adalah 40 tahun. Berarti amanah wong, mohon maaf, udah 40 tahun tapi masih bergelimang dengan kelalaian, tenggelam dengan maksiat, itu tidak lagi tegak hujah kepada dia nanti di hadapan Allah. Enggak bisa ngomong, ya Allah, engkau belum memberikan kepadaku hidayah. Di masjid ini ada kajian,
Di masjid mana? Alhamdulillah, di Prabu Muli tersebar kajian di mana-mana. Buku dijual di mana-mana. YouTube bertebaran kajian-kajian. Kemudian kita ngomong kepada Allah bahwa Allah belum memberikan kepada kita hidayah. Nassallallahu alaihi wal afiyah. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Wasiat pertama tadi, solatlah engkau seakan-akan itu adalah solat terakhir. Solat yang membuat engkau pisah dari dunia. Kemudian wasiat yang berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Janganlah engkau mengatakan satu kalimat yang mana kalimat itu nanti akan membuat engkau menyesal di hari kiamat. Menuju kita nak ngomong tuh mikir dulu. Letakkan lisan kita di belakang kepala kita. Jangan-jangan itu sangat menancap di hati saudara kita. Disebabkan dengan tajamnya lisan kita, sehingga itulah nanti yang menjadi bumerang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada hari ini yang mewakili lisan adalah tulisan. Hati-hati dalam menulis di Facebook, hati-hati dalam menulis di Instagram, hati-hati dalam menulis di status WA. Apalah lagi kalau itu membuka aib saudara kita, saudari kita. Sampai hari ini kebanyakan orang menyesal kenapa dia ngomong, kenapa dia berbicara. Jarang yang menyesal kenapa saya diam. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan kalimat itu sebelum dia meluncur dan keluar dari lisan kita, kitalah yang menguasainya. Namun ketika kalimat tersebut sudah keluar dari lisan kita, kalimat itu yang menguasai diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tentu ada banyak bagaimana rambu-rambu di dalam agama kita mengatur tentang masalah lisan ini. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa ajmi'il ya'sa fima wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Hendaklah engkau merasa cukup terhadap apa yang ada di tangan manusia. Enggak silau. Kenapa dia bisa beli motor NMAX? Kenapa dia bisa beli Fortune? Enggak silau terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia yakin apa yang menjadi bagian dirinya, mau muter-muter sampai ke Kalimantan sana, rizkinya tetap akan datang ke mulutnya. Itu adalah tauhid. Begitu juga sebaliknya. Kalau itu bukan punya dia, mau sudah di depan mata, hampir dia makan, ternyata ada orang datang. Bukan masuk ke dalam mulutnya, mau masuk ke mulut orang lain. Ini yang harus kita yakini, ma'asyiral muslimin. Rizki nggak ada bedanya dengan kematian. Kematian mau kita sembunyi dimanapun, di kolong manapun, kematian akan tetap mendatangi kita pun dengan rizki. Namun rizki itu akan lancar mendatangi kita, diberkahi Allah. Kapan? Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua.
Kita berselawat kepada manusia yang terbaik yang pernah Allah lahirkan di permukaan bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para malaikat telah mendahului kita di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, hancurkanlah Zionis dan segala bala tentaranya sampai ke akar-akarnya ya Allah. Ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Tolonglah saudara-saudari kami yang ada di Palestina sana ya Allah. Berilah mereka kemenangan yang nyata secepat-cepatnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.